والحقوق علينا أجمعين. وعلى الله تعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويجعلنا علماء العاملين ويرزقنا كما الإخلاص واليقين وعلمنا ومشايخنا من جميع النوايا الصالحة الجامعة الشاملة لخيرات الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma alladhi wal mashraba safiya al-haniyya wa habiya ghani. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma sahhil 'alaina hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atal fahmi bi jahin nabiyyikal ma'sum. Ya Fattah ya 'Alim, ya Fattah ya 'Alim, ya Fattah ya 'Alim. افتح علينا فتحا قريبا نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, jadi serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah, sehingga kita kembali berkumpul di majlis kita dengan harapan dan doa yang senantiasa kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga para orang tua kita, Allah jaga para guru kita, Allah jaga kita semua, Allah jaga keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu, membaca Ratibul Adab dan mengkaji ilmunya Allah menjadi sebab turun rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkannya segala urusan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji. Namun seperti biasa sebelum membahas kitab fikihnya di setiap minggu kedua sampai minggu keempat atau minggu kelima, ya sedikit kita membahas tentang aqidatul awam yang masih di dalam penyebutan nama-nama malaikat. Kalau nggak salah sampai yang kedua, sampai malaikat Mikail yang syairnya dikatakan tafsilu ashri minhumu Jibrilu Mikalu Israfilu Izrailu. Ya, kalau nggak salah kemarin sampai malaikat Mikail yang dikatakan wa huwa muwakkalun bil amtar wal bihar wal anhar wal arzaq. Bahwasanya malaikat Israfil, malaikat Mikail adalah malaikat yang diberikan tugas sama Allah ya, untuk mengatur hujan, ya, mengatur lautan dan sungai, dan juga mengatur rezeki setiap hamba. Ya, dalam artian urusan mengatur di sini berarti bukan berarti beliau yang ngatur hujan turunnya kapan, ya, beliau yang ngatur rezeki seseorang berapa kadarnya, ya, beliau yang ngatur kapan sungai dan laut bisa mengurang airnya atau bertambah, bukan. Beliau hanya menjalankan apa yang telah Allah tuliskan. Tidak ada satu hal pun yang berlaku di muka bumi ini kecuali atas ketetapan dari Allah. Adapun malaikat-malaikat yang kita bilang ditugaskan, diperintahkan, tugas mereka hanya menjalani dengan apa yang Allah tulis. Bukan berarti mereka bikin sesuatu yang baru. Ya, sama dengan halnya malaikat Israfil, ya, wa huwa muwakkalun bin nafkhi bis-sur. Ya, malaikat Israfil adalah malaikat yang diberi tugas ya untuk meniup sangkakala nantinya. Bayan fuhu fihi nafqatain, yang nantinya akan ada dua tiupan.
Dalam masalah sangkakala ini Nabi pernah bilang, Nabi katakan bu'ithu ana wa sahibul qarni qad iltaqaman qarna. Fa yantadirul amr fa yanfahu fi. Kata Nabi, saya ketika diutus, ketika saya diutus jadi nabi, berarti Nabi kan diangkat jadi nabi itu umur 40 tahun. Tahun Hijriah ini, tahun Hijriah ini kan berdasarkan tahun hijrahnya Nabi. Nabi hijrah itu sekitaran umur 53. Berarti masih ada 10 tahun. Setelah masih ada 13 tahun sebelum hijrah setelah diangkatnya Nabi. Berarti sekarang 1447 ditambah 13 1490. Jadi 1490 tahun yang lalu malaikat Israfil udah siap-siap megang sangkakalanya. Bukan masih di bawah, bukan. Udah ada di ujung bibirnya kata Nabi. Tinggal tiup, tinggal nunggu perintah ditiup habis semuanya. Makanya kan kalau kita bilang 1490 tahun kan udah dari semenjak hijrahnya Nabi. Berarti pernah dengar nggak? Ada ulama-ulama yang mentafsirkan atau mentakwilkan kiamat itu berapa tahun setelah Nabi hijrah? Ada yang pernah dengar nggak? Yang paling cepat itu 1500 tahun. 1500. Tadi kita bilang udah berapa? 1490. Berarti tinggal. Nah, biar bikin kepikiran aja udah. Nah, 10 tahun lagi kiamat, mampus lalu. Yang masih makan, yang masih maksiat, yang masih nggak sholat, yang masih buka aurat, pikirin 10 tahun lagi habis. Kalau seandainya pendapat itu yang benar. Meskipun dikatakan la ya'lamuha illallah. Nggak ada yang tahu tentang sa'ah, tentang hari kiamat kecuali Allah. Ketika ada orang Arab Badui datang ke Rasul, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Tapi bilang nggak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi yang Nabi tanyakan adalah mada a'dadta laha. Jangan tanya kiamatnya, kamu udah nyiapin apa? Kalau dibilang tadi kiamatnya 10 tahun lagi, yang udah kita siapin apa? Yang udah kita jadiin bekal apa? Kira-kira kalau disuruh ngadep sama Allah, apa yang kita bawa? Hal taglib hasanatuna sayyi'at. Apakah kebaikan kita udah lebih banyak dari keburukan kita atau belum? Makanya sebenarnya nggak perlu kita pikirin, kiamat kapan. Faman mata qamat qiyamatuh, kata ulama. Minimal banget setiap orang yang meninggal berarti kiamatnya udah datang. Meskipun belum mendapatkan secara keseluruhan, tapi sudah mendapatkan balasan bagi keburukan atau kebaikannya dikubur. Li'anna indana adzabul qabr wa na'imuh. Kita punya kepercayaan dari Nabi, ada azab kubur dan ada nikmat kubur. Mada a'dadtalaha, kata Nabi, apa yang kamu persiapkan buat hari kiamat? A'dadtulaha hubballahi wa rasuluh. Saya nggak nyiapin apa-apa, puasa saya, sholat saya nggak banyak, tapi saya cinta sama Allah, cinta sama Rasul. Yang bikin saya berpegang kepada kewajiban dan meninggalkan larangan. Itu minimal banget. Minimal banget orang yang masuk pinggiran surga itu dah. Jauhin yang dilarang, jalanin yang wajib. Coba silakan cari. Ayo lupa kalau masalah Imam Suyuti Imam Qurtubi yang berpendapat 1500 tahun setelah hijrahnya Nabi bakal datang kiamat. Berapa tahun lagi? Belum. Cicilan belum lunas loh. Cicilan kita belum lunas. Yang mimpi punya rumah ntar dulu dah. Yang mimpi mau ini pikirin dah pokoknya dah. Yang udah rancang nih, entar kalau seandainya kerja begini gajinya buat beli ini, kalau seandainya ntar nikah bakal begini, kalau bangun rumah bakal begini, kalau bikin duit banyak bakal begini. Ingetin 10 tahun lagi. Sayyidina Amr bin As ketika rumahnya rusak, itu lagi direnovasi. Ketika renovasi ditanya sama Nabi, "Mada taf'al?" Tadi ngapalin? Kata beliau, "Aslahna hissan lana." Ya Rasulullah, kita ngapa-ngapain, cuma perbaikan rumah yang rusak. Apa kata Nabi? As-sa'atu adha wa amar. Enggak, al-amru a'jal min hada ya Amr. Wahai Amr bin Anas, kata Nabi ini, kok masih sempat-sempatnya mikirin rumah sih? Kiamat lebih cepat lo datang.
Bisa jadi ya, sebelum itu selesai benerin rumah, kiamat udah datang. Nanti yang ditanamin sama Nabi, yang ditanamin sama Nabi buat umatnya adalah biar kita nggak kepikiran, nggak kelupaan sama kiamat, nggak kelupaan sama kematian. Tapi datangnya musuh-musuh Islam sekarang, kita dibikin senang, dibikin main-main, tontonan, konser dan lain-lain, malah lupa dunia, malah lupa akhiratnya. Malah yang diingat dunianya. Berbalik dari apa yang Nabi mau. Nabi pengennya ingat mati. Nabi pengennya ingat mati, bukan dijadiin wiridan kata Imam Haddad. Bukan ngambil tasbih mati enggak. Tapi apa yang kita persiapkan? Kenapa ini nih Israfil ketika Nabi diutus 40 tahun udah megang sangkakalanya, tinggal diperintahin doang kata Nabi. Makanya kadang-kadang kan kiai-kiai kita sebagian begitu. Bagus malaikat bukan manusia. Kok enggak manusia? Pilek dikit bangkis habis kita nih. Digatal dikit hidungnya dibangkis, selesai dunia kita udah. Bagus malaikat enggak punya penyakit, enggak punya apa-apa. 10 tahun lagi menuju kiamat. Makanya Nabi katakan al-amru a'jal min hada. Perkara kiamat lebih cepat datangnya dari apa yang sedang kita persiapkan, sedang kita rencanakan. Apa mau yang kita rencanakan kata Nabi? Nabi pernah ngegambar. Nabi pernah ngegambar kotak, digambar kotak sama Nabi. Kotak, tapi ujungnya enggak tertutup. Ditarik garis sama Nabi. Kata Nabi, ini kotakan ini nih, ini diri kita. Yang nanti di tengah-tengah tuh bisa datang penyakit ini apa segala macam. Ini kan garisnya panjang nih. Yang panjang apa kata Nabi? Angan-angan yang panjang, tiba-tiba ditutup kotaknya sama Nabi. Tanya sama sahabat, terus garis yang engkau bikin nutupin ini apa ya Rasulullah? Itulah kematian. Yang banyak dilupakan orang-orang karena angan-angan yang terlalu panjang, padahal datangnya kematian memutus semua angan-angan mereka. Fayanfukhu fihi nafqatain. Meniup 2 kali. An-nafqatul ula, tiupan yang pertama, tafna fihal makhluqat illa masya Allah. Meninggal semua makhluk kecuali makhluk-makhluk yang Allah izinkan. Salah satu yang kemarin kita bilang adalah malaikat Israfil itu sendiri. Ketika beliau niup yang pertama, Allah tetapkan beliau tetap hidup untuk menjadi saksi. Enggak ada lagi yang hidup kecuali Allah dan dia. Dan untuk lebih memastikan lagi Allah sebagai Tuhan yang nggak mati, malaikat Israfil dicabut paling terakhir. Ente lihat semua udah pada mati berarti omongan Anda nggak bohong. Sekarang siapa di antara kita yang bisa bertahan? Akhirnya dicabut sama Allah malaikat Israfil. Baru di situ Allah bilang limanil mulkul yaum. Sekarang siapa yang bisa bertahan lebih selain saya? Kerajaan siapa hari ini? Milik siapa kerajaan hari ini? Siapa yang berkuasa hari ini? Lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah yang Maha Esa dan Maha memiliki kekuatan. Tumma yanfahu fihi nafqatu tsaniyah. Habis itu tiupan yang kedua, ngapain? Tub'atsu fiha jami'al makhluqat. Dibangkitkan semua makhluk-makhluk yang tadi meninggal. Makanya sangkakala itu katanya bentuknya itu dari 2 bulatan, yang satu kecil sampai yang ujungnya membesar. Sebagian bilang ujungnya itu besarnya kayak bumi, sebagian bilang kayak matahari. Yang dari ujung sangkakalanya itu kalau kita bilang kayak trompet, itu ada bolongan-bolongan. Dari awalnya dari ujung ini sampai ujung yang satu itu banyak bolongan-bolongan. Apa? Bolongan-bolongan sebanyak makhluk hidup dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Ketika ditiup keluar lagi ruhnya semuanya menuju jasadnya masing-masing. Fayaqumu qiyamun yanzurun. Akhirnya mereka bangun saling melihat dia, ada apa ini? Apa kita hidup lagi atau ngapain? Masing-masing yang beriman mereka tahu. Bahwasanya mereka akan mendapatkan kenikmatan atas letihnya mereka. Tapi yang capek udah gemetaran duluan. Karena mereka tahu bakal mendapatkan tapi yang bermaksiat mereka udah gemetaran duluan karena mereka tahu bakal mendapatkan balasan. Fatarji'ul arwah ila ajsadiha. Yang kembalinya ruhnya kepada jasad-jasadnya. Yang kemarin kita bilang, kalau yang ruhnya jasadnya terpisah-pisah, balik lagi semuanya. Yang meninggal di lautan, na'udzubillah, yang meninggal kebakar, na'udzubillah, Rasulullah SAW, yang meninggal kemakan hewan buas dan lain-lain, nanti hidup lagi semuanya. Bukan berarti nantinya ketika jasadnya terpisah terus ruhnya bengong gitu, enggak. Ruhnya bingung, enggak, ntar Allah deh. Bahkan sebagian meriwayatkan nanti semua makhluk hidup
anggota tubuhnya yang dulu pernah dipotong dan tumbuh di badannya bakal balik. Rambut yang pernah dipotong ngumpul semuanya, kukunya yang pernah dipotong ngumpul semuanya. Itu meskipun kata ulama enggak, jangan dipikirin kelihatan seremnya. Ya buat apaan? Buat semua menjadi saksi. Apa namanya? Yang tashhadu wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi semua kukunya yang pernah diajak maksiat pun bakal ngomong. Rambutnya yang pernah diajak maksiat bakal balik buat sekedar ngomong doang ke Allah, ya Allah waktu saya masih nempel pernah diajak maksiat. Semuanya balik ke badannya. Wa nufikha bis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan wa nufikha fis-sur. Yang ketika ditiup sangkakala fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Meninggal semuanya di langit dan di bumi illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Tsumma nufikha fihi ukhra. Akhirnya ditiup yang kedua. Fa idza hum qiyamun yanzurun. Akhirnya masuk rohnya ke jasadnya, keluar mereka dari kuburan-kuburannya. Fa idza hum qiyamun, mereka berdiri yang gurun, saling memperhatikan, saling melihat. Itu Israil. Ya, habis itu malaikat Israil wa huwa muwakkalun bi qabdil arwah wa lahu a'wad. Malaikat Israil adalah malaikat yang ditugaskan untuk mencabut arwah, dan dia punya teman-teman. Dia punya teman-teman yang membantu beliau menjalankan tugasnya. Ya, ada yang bilang, ya kan ketika orang sakaratul maut itu kan naik ruhnya dari kaki, ya dari kaki ke mata kaki, dari mata kaki ke ke dengkulnya, dari dengkul ke pinggangnya, dari pinggang ke dadanya, dari dada baru ke kerongkongannya kan. Dan kerongkongannya yang waktunya akhirnya habis waktu dia buat bertobat. Selesai. Udah sampai kerongkongan, baru malaikat Israil datang baru nyabut. Malaikat Israil datang baru nyabut. Malaikat Israil datang baru nyabut. Ya, ada sebagian bilang enggak. Ya semuanya masing-masing dikasih tugas malaikat Israil, sampai nyabut, malaikat Israil ntar yang bawa ke Allah apa segala macam, dengan pendapat ulama masing-masing. Ya, yang penting malaikat Israil itu nggak sendiri. Ada yang bilang Israil itu bukan satu sosok, tapi Israil itu adalah nama bagi semua malaikat yang ditugaskan sama Allah untuk menjabut nyawa dan ruh. Itu jadi Israil bukan satu, Israil banyak. Ya, masing-masing ini tugasnya mencabut nyawa semuanya. Gitu. Ya, ada yang bilang enggak, Israil satu. Ya, terus gimana nih? Oh, ada orang meninggal barengan, ini di sini bareng, di sini bareng, kadang di jam yang sama. Ya, gimana akhirnya Israil bisa ngeberesin dan cabutnya tadi gitu? Sebab apa itu? Karena dia punya teman. Itu malaikat Israil. Dan nanti setelah Israil, tafsil ashrin minhum Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Waraqibun, Wakata, Atidun, Malikun, Waridwanu, kata. Entar 6 yang selanjutnya ya adalah Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Ya, masing-masing dengan tugasnya. Munkar, Nakir yang pertama adalah tugas bagi seseorang yang ditanya di dalam kuburnya. Sayyidina Umar ini orang yang galak. Ya, Sayyidina Umar orang yang galak. Yang galaknya Sayyidina Umar itu sampai jin aja takut. Dia tahu kisahnya kan? Yang galaknya Sayyidina Umar itu ya sampai jin aja takut. Jin itu takut ketemu Sayyidina Umar. Tadi kan kita bilang jin takut ketemu Sayyidina Umar, melihat bayangannya sebelum orangnya. Jin udah takut duluan. Bahkan dalam hadis lain Nabi katakan, bahkan dengar bunyi sendalnya Sayyidina Umar, jin udah ketakutan duluan sebelum lihat bayangannya dan orangnya. Tapi ketika dalam riwayat Sayyidina Ali pernah bilang, Umar bin Khattab ketika dikubur datang Munkar dan Nakir, Umar bin Khattab masih kaget dengan seremnya tampak dan paras dari Munkar dan Nakir. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab yang segitu kuat imannya, ketika datang malaikat Raqib, Munkar dan Nakir, kaget masih. Sampai masih kaget. Ya, cuma sebagian ulama berpendapat, idza kana minas salihin, kalau seandainya mayatnya dari orang-orang saleh, Munkar dan Nakir agak agak memperhalus wajahnya, jadi nggak begitu kaget. Ya, tapi kalau buat orang-orang fasik justru malah lebih disermi lagi. Biar
biar memang udah menyeramkan duluan. Dan sekali lagi pertanyaan nggak ada nakir di kuburan. Sekarang pada apa mungkin di antara kita kalau ditanya man rabbuka, Allah Rabbi, wa man nabiyyuka, Muhammadun Nabi, wa man imamuka, apa namanya, wa man kiblatuka, al-Ka'batu kiblati, wa man ikhwanuka, al-muslimuna ikhwani. Semua kita apa? Walakin ada jawab. Ya ala qadril iman. Tapi jawaban yang keluar itu tergantung keimanan. Ya bukan tergantung jawaban. Kalau semua tergantung jawaban gampang, ya tinggal kita nanti meninggal, wasiatin kepada anak istri kita, wasiatin kepada suami kita, saudara kita, masukin catatan. Bawa contekan ke akhirat. Gampang selamat. Ya kan kita ngadep apa namanya, ngadep kiblat kan, ngadep ke tanah kan ya. Ya suruh keluarga kita ntar pas mau ngadep tanah, taruhin dulu tulisan tuh. Ya kayak orang mu'alaf baru belajar sholat, pas mau baca doa kudu ditaruh di tempat dia sholat. Yang pas lagi sholat baca Allahumma hdina fiman hadait, lihat di tulisan. Ya besok taruh di kuburan kita, taruh depan muka. Tapi bakal berpengaruh. Ya jawaban bukan dengan hafalan, dan semua bakal hilang hafalan kita. Ya makanya sebagian mengatakan bahwasanya di kuburan di surga nanti atau di akhirat pakai bahasa Suryaniyah kan. Ya kan? Bahasa Suryaniyah. Kenapa? Biar kita tahu bahasanya nanti berubah, bukan bahasa tentang hafalan kita. Yang jago bahasa Arab sekarang kan apa bakal pakai. Itu gimana kita bisa jawab, bisa ngomong? Itu dia masalahnya dengan keimanan. Yang maksiat dibikin nggak bisa ngomong sama Allah. Akhirnya sebelum dia bisa menjawab, dipukul lagi sama malaikat, dipukul lagi sampai datangnya hari kiamat. Ya, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, kata Nabi. Kuburan itu adalah pos pertama dari pos-pos yang bakal dilalui menuju akhirat. Faman naja minha fama ba'dahu, faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Barang siapa yang selamat di kuburan gak kena adab, setelahnya bakal lebih mudah menuju surga. Wa man lam yanju minha, dan barang siapa yang gak selamat digebuki di kuburannya, fama ba'dahu asyad, kata Nabi. Maka yang setelahnya bakal lebih susah. Makanya orang-orang soleh ketika mereka mendapatkan nikmat kubur, mereka nanya kiamat kapan sih? Karena mereka tahu ada yang lebih besar setelah ini. Tapi mereka yang sedang disiksa di kuburan, mereka berdoa jangan datang kiamat. Karena mereka tahu setelah ini bakal lebih parah. Tapi masing-masing kita bakal tahu. Ketika nanti di akhirat atau di kuburan disiksa, mereka bakal tahu. Ya, dan mereka nanti ketika datang padang mahsyar lewat itu kan, apa namanya, buku-buku catatan kan terbang bagaikan burung kan. Wa azamna ta'iruhu fi 'unuqi. Masing-masing orang dari buku catatannya bakal nyampe kepada dirinya masing-masing. Yang selamat yang nerima pakai tangan kanan kan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, yuhasabu hisaban yasira, dia bakal dihisab dengan hisab yang mudah, habis itu masuk ke dalam surga. Cuma masalahnya bukan kita yang gerakin. Ya sebagian ulama berpendapat di setiap orang ada malaikat yang jagain. Ya ketika emang orang ini orang surga, malaikat bakal gerakin tangan kanan. Tapi ketika orang ini calon ahli neraka, ketika dia mengambil pakai tangan kanan, dijaga sama malaikat, digerakin tangan kiri. Dan sebagian lagi dibilang wara'a al-bukhri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ya sebagian lagi enggak, bukan cuma tangan kiri, ngambilnya dari belakang. Karena saking malunya nggak pakai lihat lagi, udah pasti celaka. Yang gerakin siapa ya? Malaikat. Makanya nggak ada kita belagu-belaguan di akhirat dengan pinternya ilmu kita, enggak. Ilmu kita, kata Imam Ghazali, al-ilmu mujarrad la yanjika ghadan min adabillah. Ilmu yang kita punya tanpa kita amalin nggak bakal nyelamatin kita di akhirat. Pegang. Buat masing-masing di antara kita yang mohon maaf, yang hobi hadir di majlis tapi nggak sama sekali mengamalkan ilmunya, ingat perkataan Imam Ghazali, bukan perkataan Abdul Rahim, bukan. Al-ilmul mujarrad la yunjika ghadan min adabillah. Ilmu yang cuma kita punya tanpa diamalin nggak bakal nyelamatin ente dari adab Allah nanti di akhirat. Yang nyelamatin kita ilmu yang kita miliki dan kita amali, bukan sekedar ilmu yang kita hafal, bukan. Ya wal bab, dan bab yang baru dari masalah fikihnya, ya kita bilang kita selesai kemarin dari rukun-rukun sholat kan. Ya sampai kemarin kita katakan kalau ada masalah orang yang lupa rukun, ya kan. Dan sekali lagi kita bilang rukun nggak mungkin bisa ditebus dengan sujud sahwi. Rukun syarat sah
yang terlewat, yang batal, yang lupa nggak bakal pernah bisa ditebus dengan sujud sahwi. Yang namanya rukun harus dikerjakan, harus dikerjakan. Kalau lupa, seandainya kita lupa ruku, lupa sujud, balik lagi sekarang kerja. Kalau udah sampai ke rakaat setelahnya di posisi yang sama yang tadi kita lupa, berarti satu rakaat dianggap hilang. Kita lupa ruku dari Fatihah, surat pendek langsung sujud, sujud, duduk, sujud, diri. Ya habis itu mau ruku kan. Berarti kan yang dia lupa tadi sekarang udah sampai di rukun yang dia lupa. Berarti mau nggak mau satu rakaat dianggap hilang. Yang tadinya rakaat ketiga sekarang balik kedua. Yang tadinya keempat sekarang balik ketiga. Ya, kecuali dia masih dalam rakaat yang sama, belum ke rakaat setelahnya, lupa ruku, ya ingat pas sujud kedua. Ngapain dia sekarang? Diri, ingat ya, diri. Baliknya nggak dari sujud langsung ruku, enggak, diri dulu, baru tempo baliknya nggak dari sujud langsung ke ruku, enggak, diri dulu baru ruku. Habis itu langsung diri lagi, lanjut ke rakaat setelahnya, kan udah dua sujud tadi, enggak. Al-khalal al-arkan alladhi yuf'al badal khalal la yu'tabar. Rukun-rukun yang dikerjakan setelah rukun yang kelupaan itu nggak dihitung. Berarti tadi udah nggak dianggap. Berarti sekarang harus tetap i'tidal lagi, sujud dua kali baru diri. Sampai kemarin itu pembahasan kita masalah rukun, dan ini harus diperhatikan. Di antara kita masih banyak yang ngerasa, yang mengira bahwasanya sujud sahwi bisa menembus semuanya. Dikira sujud sahwi bisa membenarkan semuanya. Kalau orang udah salah, lupa Fatihah, lupa lupa ruku, lupa rukun, lupa sujud segala macam, ntar diganti dengan sujud sahwi. Enggak. Kenapa? Salah satu faktornya adalah, kan kita tahu ya, salah satu hal yang menyebabkan kita disunahkan sujud sahwi adalah ketika meninggalkan tasyahud awal. Kalau orang lupa tasyahud awal disunahkan sujud sahwi. Permasalahannya, di antara kita masih banyak yang nggak tahu tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Dia masih ngerasa tasyahud awal hukumnya wajib. Jadi setelah itu dia ngira semua yang wajib yang ketinggalan bisa diganti dengan sujud sahwi. Ini masalahnya. Kita nggak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang fardu. Baru sekarang ini masuk ke sunanus sholat. Kita bahas masalah sunnah sholat. Apa sih sunnah? Sunnah itu hiya ma yutlabu minal insani fi'lah atau fi'luh ala ghairi sabilil adam. Namanya sunnah, ingatin ya, namanya sunnah itu bukan gak diminta. Pengertian sunnah itu memang apa yang dikerjakan mendapatkan pahala, gak dikerjakan gak mendapat dosa. Sehingga kita berpikir bahwasanya sunnah itu gak diperintah. Kalau lo mau lakuin silahkan, gak lakuin ya gak apa-apa, salah. Sunnah itu ma yutlabu minal insani fi'luh ala sabili ghairil hadd. Sunnah itu diminta. Sunnah itu diminta, disuruh, diperintahin. Cuma ada beda derajat dengan yang wajib. Yang wajib ini diminta banget bahasanya. Mungkin kalau kita bahasa Indonesiain, kalau sunnah itu bahasanya kalau bisa. Minum obat, beli ini kita berobat nih. Kita berobat, habis diperiksa sama dokter, kasih obat kan ya. Dia tanya, ini obatnya kapan dok minumnya? Ini minum, harus habis. Meskipun udah sembuh harus habis. Ya kan berarti harus nih. Berarti kita minum terus. Ada vitaminnya dan tambahannya vitaminnya. Ini vitamin harus habis juga. Ya kalau bisa habisin. Itu sunnah tuh. Tetap diperintah, tapi bahasanya kalau bisa. Bukan nggak diminta, bukan diminta. Banyak diantara kita mikirnya sunnah itu nggak diminta. Akhirnya ngakuinnya malas-malasan karena ngerasa mau ngapain, orang Nabi juga nggak minta. Enggak. Nabi Nabi minta, meskipun mintanya tetap buat keselamatan kita, bukan buat Nabi. Makanya sunnah itu kalau dari beberapa definisi, kalau kita belajar hadis, definisi sunnah bukan yang tadi kita bilang. Definisi sunnah itu setiap perkataan dan ucapan dan ketetapan yang dinisbahkan kepada Nabi. Setiap Nabi ngomong, namanya apaan? Hadis. Setiap Nabi berbuat sesuatu, Nabi makan ini, cara Nabi tidur begini, cara Nabi berjalan begini, berarti hadis. Atau ketetapan yang Nabi berikan. Ketetapan apa? Misal sahabat bilang, ya Rasul, kayak saya Nabi Bilal ini ketika Nabi Isra dan Mi'raj, kan Nabi bilang ke saya Bilal kan, ya Bilal, inni sami'tu farqan 'alaika bil jannah.
Wahai Bilal, saya bisa dengar tapak kaki kamu di surga ya. Kamu ngerjain apa ya? Saya kata bisa Bilal ke Nabi, ya Rasulullah, ma'amil mu'amalan ya arjali min sholatin raka'atain ba'dal wudu. Ya Rasulullah, ya saya ngerasa nih, saya nggak punya amalan yang khusus, sesuatu yang kayaknya orang nggak ngamalin, kecuali yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang saya kerjakan setelah wudu. Pokoknya kata Sayyidina Bilal, kullama ahdathtu tawadda'tu. Setiap saya berhadas saya langsung wudu. Wa kullama tawadda'tu shallaitu lillahi fihi ba'dahu raka'atain. Dan setelah saya sholat, setelah saya wudu, saya sholat ikhlas karena Allah Ta'ala 2 rakaat. Berarti yang pertama kali ngerjalanin sholat sunnah wudu siapa? Sayyidina Bilal. Nabi larang nggak? Nabi larang, Nabi bilang boleh, dan Nabi bilang bagus, dan Nabi bilang sebab ini saya dengar tapak kaki Bilal masuk duluan ke surga sebelum saya. Ini jadi dalil buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang merasa bahwasanya setiap amalan yang nggak dilakukan sama Nabi itu bid'ah. Bilang sholat sunnah wudu itu yang pertama kali ngamalin siapa? Bukan Nabi, bukan. Doa yang tidak. Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in. Apa Nabi yang pertama kali baca? Enggak. Nabi lagi sholat, selesai sholat Nabi diri. Ya, man qara'a hadza doa. Kata Nabi, angkat tangan siapa yang baca doa tadi. Disebutin nama Nabi doanya. Sahabat yang baca ketakutan, dikira salah. Aduh salah nih. Ya nggak berani ngucap deh, diem aja. Nabi bilang, man, ya siapa yang coba ngaku? Diem, nggak berani ngomong. Bebas. Nabi bilang, fa inni ra'aitu bid'an wa thalathina minal malaikah yaqtadiruna ayyuhum yaktubu thawabah. Kata Nabi, saya melihat 30 lebih dari malaikat berebutan buru-buru ke dunia buat nyatet pahalanya duluan. Baru bilang saya, Rasulullah, benar, dipuji, baru angkat tangan. Tadi masih tanya siapa ya? Diem, bentar dulu, ketemu salah lagi, bentar dulu, dah belakangan, kan gitu begitu kan? Siapa yang bisa jawab? Bisa jawab, diem aja. Diem aja. Entah pas orang yang bilang jawabannya baru udah ngomong ngoceh ke samping gue, pengen jawab itu sebenarnya itu. Gue pengen jawab, di hati gue udah ada banget itu, pengen ngomong, nggak berani aja. Kamu biasaan gitu begitu. Ya nggak mau, kalau salah, nggak banget, dari dipuji nongol paling duluan dah. Tadi sama begitu. Yang baca doa tidak berarti pertama kali dengan lafaz itu ya, bukan berarti Nabi ketika yang tidak nggak baca doa, tapi dengan lafaz yang kita baca sekarang, Rabbana lakal hamd, itu bukan Nabi yang baca, sahabat yang lain. Dan Nabi mengakui. Akhirnya doa yang tidak dianggap sunnah karena dianggap benar sama Nabi, meskipun saat itu Nabi belum melakukan. Itu definisi hadis dari segi ilmu hadis. Kalau dari segi ilmu fikih yang tadi kita bilang, apa sih wajib? Wajib itu menjadi sesuatu yang dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Apa sih sunnah? Sunnah itu yang dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan nggak mendapat dosa. Apa sih mubah? Mubah yang ketika ditinggalkan atau dilakukan nggak mendapat pahala kecuali dengan niat yang baik atau dengan niat yang buruk. Apa sih makruh? Apa yang ditinggalkan mendapat pahala, kalau dilakukan nggak dapat dosa. Apa sih haram? Kalau ditinggalkan mendapat pahala, dilakukan mendapat dosa. Itu dari fikih. Kalian dicari pahalanya boleh atau enggak nih. Nah, ada lagi beda. Kalau kata para ulama, para guru kita, indah ahlil mahabbah. Ya, definisi hadis atau sunnah, definisi sunnah dari segi para pecinta. Apa? Sesuatu yang wajib dilakukan ya untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi sebagai bentuk pengenan kita untuk berkumpul dengan Nabi. Makanya orang-orang dulu malas banget mereka ninggalin namanya sunnah. Kali-kali kita beda, kita sama orang dulu tipis. Orang dulu hal yang kecil dilakukan dengan alasan ini sunnah yang Nabi suka. Tapi kalau kita sekarang, kenapa yang tidak begini? Enggak, orang cuma sunnah. Beda. Orang dulu para tabiin nggak makan kurma, nggak makan semangka. Kenapa nggak makan semangka? Padahal salah satu makanan atau buah yang disukai Nabi itu semangka. Kenapa enggak? Saya belum tahu cara Nabi makan semangka gimana. Ada tahu nggak cara makan semangka? Kalau kita paling kalau lagi tahlilan, lagi acara ditawarin semangka, makan duluan, sampai sunnah nih, bukan sunnah, udah lapar. Udah lapar pengen lagi dari tadi itu masih doa penutup tuh semangka udah dikeluarin kan pengen banget jadinya. Baru atau alhamdulillahirabbil alamin itu tangan langsung ke semangka. Belum dibilang tafadhol, belum dibilang silakan, pokoknya dah. Kenapa sih buru-buru banget ya? Sunnah. Gue sih pengen ikutin Nabi aja, Nabi makannya gimana.
Kalau dipotong panjang, potongnya panjang. Makanya Nabi potongnya panjang. Potong panjang kayak yang biasa dijual, 3.000-an apa segala macam tuh kan ya, potong panjang. Dari mana Nabi makan? Dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan ke mana? Ke kiri? Enggak. Dari ke kanan ke tengah. Habis di tengah diputar lagi. Jadi akhirnya yang tadi di kiri jadi semuanya habis di kanan. Ada yang kepikiran? Enggak. Gue juga nggak kepikiran. Pas tahu aja udah tahu bisa begitu ya. Kan Nabi bi'annahu yuhibbut tayammum fi kulli sya'ni. Nabi suka banget mendahului yang kanan di setiap perkara. Illa al-khabith, kecuali hal-hal yang enggak baik. Baru pakai tangan atau sebelah yang kiri. Yang kurma. Sayyidina Ayyub al-Ansari ketika Nabi ke rumahnya pertama kali hijrah kan Nabi berhentinya di rumah Sayyidina Ayyub al-Ansari kan. Dia dikasih makanan satu nampan. Dikasih makanan satu nampan. Yang pertama dilihat, yang pertama dicari sama Sayyidina Ayyub, dia kasih makanan. Selesai Nabi makan diambil. Langsung dia sama istrinya yang pertama dilihat mana yang kecolek sama tangannya Nabi. Nah, ini yang begini baru bener nih nyari berkah orang soleh. Kadang kita habis nampan ustazah, ini kan, nampan ustazah, nampan kiai, nampan ustaz. Habis mereka makan kita ambil. Ngapain? Nyari berkah. Tapi ustaznya nyolek di sini, lu nyolek di sini. Itu bukan nyari berkah namanya. Nyari berkah benar-benar dicolek dulu, baru ntar yang lain. Tapi yang hebatnya lagi beliau memperhatikan apa yang diambil Nabi dan apa yang nggak diambil. Selama berhari-hari beliau nyiapin makan, nggak pernah dicolek namanya bawang merah. Bukan karena haram, karena Nabi nggak pengen. Nabi nggak pengen nantinya habis makan bawang takut ada orang yang langsung datang mulutnya aromanya kurang enak. Apa kata Sayyidina Ayyub saat itu? Ya Rasulullah, mulai sekarang saya haramkan bawang masuk ke dalam rumah. Padahal bawang itu termasuk salah satu makanan favoritnya orang Arab. Ada yang pernah umroh kan? Ada yang pernah umroh biasanya kalau beli nasi bukan dari cateringan yang udah di hotel ya. Coba beli nasi kebulinya, nasi bukhorinya, apa segala macam. Pasti itu ada bawang, kalau nggak setengah 1 biji. Emang begitu mereka doyan. Apalagi kalau orang-orang Arab kampungnya, yang kita lihat makan nasi 1 porsi besar, sama ikan, sama bawang itu 2 atau 3. Makan nasi pakai ikan, habis itu makannya di bawang dimakan kayak apel bunyinya garing banget. Dia makan kita yang kiri. Enak banget makan moka, taruh makan. Enggak emang suka. Tapi ketika Nabi bilang saya nggak mau, bahkan diingetin sama Nabi, ini nggak haram, wahai Ayyub al-Ansari, ini nggak haram nggak. Saya emang nggak mau aja, tapi mulut saya nggak enak. Enggak ya Rasulullah, apa yang kamu suka saya nggak suka. Udah cakep. Apa yang kamu nggak suka saya nggak suka. Kalau kita bisa ngelakuin sunnah, kalau emang bertepatan dengan apa yang kita mau. Lu nggak makan bawang, Mbak. Nabi juga nggak makan, emang lu nggak doyan. Tapi buktinya Nabi nggak makan jengkol, lu banyak. Kan alasannya sama, takut mulutnya nggak enak, nggak perlu makan. Harusnya kalau bilang nggak makan bawang karena Nabi takut mulutnya nggak enak, jengkol juga nggak kita makan. Kadang-kadang kita ngelakuin sunnah yang kita mau, ngelakuin ketaatan yang kita mau. Kalau yang kita nggak mau, yang kita kasih berat, ntar dulu lah. Kapan-kapan, insya Allah mudah-mudah. Tapi kalau sabar enggak. Makanya hebatnya mereka ketika bahkan mereka lupa ngejalanin sunnah, yang nomor langsung siapa? Yang nomor langsung Nabi di mimpi. Limong Fudail bin Iyad ketika wudhu lupa nih, nggak 3 kali, cuma 2 kali mimpi ketemu Nabi. Apa kata Nabi? Ini ucapan Nabi ini ada di kitab Irsyadul Ibad kalau nggak salah. Taruh di otak kita. Nabi ngomong begini ke orang soleh ini. Ini orang soleh ini ya, yang udah banyak banget ilmunya, amal ibadahnya masih ditegur sama Nabi gara-gara 1 usapan yang kurang. Apa kata Nabi? Ya Fudail, idda'anta min ummati wa tarakta sunnati. Wahai Fudail bin Iyad, ente ngaku umat aneh, ente ngaku pengen ketemu aneh itu, ini ninggalin sunnah aneh. Nggak bisa begitu. Langsung bangun Sayyidina Fudail bin Iyad, sholat 500 rakaat buat menghukum dirinya karena berani meninggalkan sunnah. Kalau kita ninggalin sunnah, hukum diri kita dengan 100 rakaat aja, gempor insya Allah. Jadi banyakkan yang ditinggalin. Keluar masuk rumah gak diperhatiin, keluar masuk kamar mandi gak diperhatiin, pakai baju
Siapa di antara kita yang merhatiin pakai baju tangan kanan duluan? Ayo coba. Ada kita ambil gamis kita, dasar kita dari bawah, tangan nongol duluan dua-duanya nih. Baru kita masukin. Kalau dipakai dari kanan, lepas kaki kiri, tangan kiri. Siapa yang merhatiin kita pakai sendal? Ya, kaki kanan duluan, baru kaki kiri. Siapa yang merhatiin pas bukanya? Kiri duluan baru kanan. Makanya selalu kita bilang ke teman-teman semalam, kita bilang jangan ngimpi ngelakuin puasa Daud, jangan. Ya jangan ngimpi ngelakuin puasa Daud, jangan ngimpi ngelakuin tahajud puluhan rakaat segala. Enggak. Nih itu yang bisa tahajud puluhan rakaat, yang bisa puasa Daud gak putus-putus, mulai dari sini. Ya kalau kita masih lupa baca Allahumma barik lana, minimal baca bismillah, masih lupa pas makan, jangan harap ngelakuin sunnah yang gede, jangan. Kan makan nih, kan kalau udah lupa doanya kan kemakan kan nih, baca doanya apa? Bismillahi awalahu wa akhirahu, awalahu wa akhirahu. Ada yang fi awalihi wa akhirihi, sama, itu membeda, ini pakai huruf jar, ini pakai dharaf. Ya bismillahi fi awalihi, bismillahi awalahu. Makan lontong nih, makan lontong, kegigit. Kan lupa tadi kan, itu berhenti ngunyahnya. Baca dulu doanya baru telan. Kan lu telan dulu baru baca bismillah. Berarti yang sunnah yang setengahnya doang ya, dan lu telan kakak. Saya kan kepikiran sampai situ. Lu lupa doa, telan dulu. Oh iya lupa bismillah. Kan ya tadi lewat, tapi ini bukan buat lu, buat setan. Kan lu punya nih, berhenti taruh. Kita baca doa belum? Astagfirullahaladzim, belum baca. Ya habis itu lagi baca, lagi makan, baca doa. Lu ngakak aja bisa, baca doa nggak bisa gimana? Tawa-tawa bisa, baca doa nggak bisa, bohong emang nggak biasa aja. Berhenti, baca bismillahi awalahu wa akhirahu, selesai, baru makan. Jadi nelen yang dari mulut pun dengan doa. Kalau kita telan dulu berarti yang tadi lewat doanya. Ya, coba belajar perhatiin sunnah sampai situ. Ingat ya, man tahawana bis sunan uqiba bihirmanil faraid. Barang siapa yang meremehkan yang sunnah, tunggu waktunya. Orang kalau udah ngeremehin sholat duha, ya ntar sholat duhurin ntar. Tapi kalau orang yang bisa bersegera sholat duha, duhurnya pasti lebih gampang. Yang sunnah jadi bisa, apalagi yang wajib. Tapi kalau sholat duhanya dari entar digampangin, pasti ntar duhurnya digampangin. Mulai dari kapan? Mulai dari bukan sholat duhur, bukan. Dari duhurnya biasa awal waktu jadi jam 1. Dari jam 1 jadi jam 2. Dari jam 2 sampai setengah 3. Entar udah ngebiasain nunda sholat, lama-lama sampai adzan. Pas dia sholat adzan, biasa. Lama-lama pun setelah adzan dia belum sholat biasa. Dari mana? Dari sunnahnya. Ya orang yang ngeremehin adab, jadi kalau mau sholat pakai mukena yang rapi. Mulai itu ketika dia belajar, mohon maaf ya, terkadang banyak di antara kita yang udah belajar, mohon maaf jadi songong. Songongnya apaan? Dia harus tadinya pas sholat itu takut mau temen sama orang, dijaga bener tuh pakai mukenanya. Lama-lama dia tahu bahwasanya orang perempuan yang penting ketutup sampai pergelangan tangan. Mukanya ketutup sampai dagunya, habis itu kakinya pakai kaos kaki. Dia sholat pakai dasar, pakai gamis. Boleh nggak? Boleh, selama auratnya ketutup. Cuma ngeremehin kan? Tadinya Allah suruh rapi, jadi sekeliling. Entah dari sini doang tuh, ninggalin sunnah siwaknya, ninggalin sunnah minyak wanginya, ninggalin yang sunnah, bisa mengurangin awal waktunya. Dari ngurangin awal waktu, nanti sholatnya semua. Makanya kesalahan yang besar itu mulai dari kesalahan yang kecil yang diremehkan. Bukan kesalahan kecil yang nggak disengaja, ya, kesalahan kecil yang diremehkan. Semua yang besar. Tapi kata seorang ulama, wa mu'adhamun nar min mustasgharish syarr. Dan semua semua kebakaran yang besar sebabnya apa? Percikan api kecil yang dicubit, yang remeh. Api yang besar mulai dari percikan api yang kecil yang diremehkan. Itu ada api itu matiin, nah gampang api segitu doang, bakar yang lain habis. Ya, jangan ngeremehin yang sunnah. Karena kalau siapa yang ngeremehin yang sunnah tadi lama-lama ngeremehin yang wajib. Paman tahawana bil faraid, dan barang siapa yang meremehkan yang wajib, khifa alaihi su'ul khatimah. Ditakutkan bakal su'ul khatimah. Allahu a'lam. Ustaz, kan masih ada perdebatan
di tengah-tengah kaum perempuan. Berarti Anda nggak pernah ikutan nih ya? Antara ibu rumah tangga dan ibu yang pekerja. Sebenarnya dalam Islam tuh istri harus kayak gimana Ustaz? Sampai ada statement yang paling nyelekit dari ibu pekerja begini, kita kan nggak tahu umur suami kita sampai mana. Ngarepin suaminya mati kali ya? Sebenarnya mohon maaf ya, semua kerancuan ini mulai dari sistem. Ya, kalau kita pakai sistem khilafah, mohon maaf, suami kita yang meninggal, kita jadi janda, nggak usah takut, ada negara yang ngurusin. Yang bikin orang takut ini kan karena negara nggak ngurusin. Entah mohon maaf tercatat dari undang-undang apa segala macam, nyatanya nggak diurusin lah gitu. Makanya bikin orang jadi takut. Terus Ustaz, dengan alasan kita nggak tahu suami kita umur sampai kapan, kita maksa kerja ke suami boleh nggak? Apa? Tapi kita main kerja Ustaz, nah itu dia. Kali-kali kita bilang, kalau ente pengen kerja, berarti dari awal cari suami yang menerima ente kerja. Jangan maksain karena pengen nikah sama, maaf ya, pengen nikah sama lelaki yang soleh, yang dianggap agamanya bagus. Ya berarti kan yang begini biasanya pengennya di rumah. Maksain kita karena kesalahannya kita mau, tapi kita mau kerja juga, akhirnya jadi bentrokan. Ya, makanya sekarang kita bilang hal yang paling bisa meminimalisir untuk terjadinya percekcokan dan keretakan dalam rumah tangga, itu punya prinsip apa setelah nikah? Omongin sekarang. Jangan dipaksain, jangan. Bismillah aja, ntar insya Allah kita atur habis nikah. Nggak ada atur apa? Atur perceraian. Nggak ada, omongin sekarang. Kalau itu kekeh banget, ada pengen sholat jamaah pokoknya di rumah, cari itu suami yang anak majelis. Yang paling nggak menempatin anak majelis, ngerti syarat-syarat sholat, rukun sholat, berani jadi imam. Itu pengen sholat jamaah, tapi nggak nikahnya mau orang sembarangan ya, nggak sama sekali ke majelisnya, mau jadi imam siapa yang dia jadi imam? Kayak kata lakinya, saya bukan yang nolak sholat jamaah, saya mau, tapi kamu yang jadi imam, dia kan keblok. Ayo jamaah, tapi kamu jadi imam, saking nggak tahunya itu perempuan nggak bisa jadi imam, bininya sudah jadi imam. Makanya kita bilang berkali-kali, kemarin pas COVID itu mengungkap aslinya agama suami kita. Pas COVID kemarin ya, mengungkap aslinya agama semua laki-laki yang ada di rumah. Kan mau nggak mau tarawih di rumah kan? Iya kan? Menjadi imam siapa ya? Masa suami saya Masya Allah rajin banget, meskipun COVID tetap ke masjid, bukan tetap ke masjid, takut imam di rumah. Bang, ini paksain ke masjid, di mana kalau siang tarawih gue jalan-jalan dah. Wah, pokoknya saya kata COVID, saya mau jamaah. Bukan sama jamaah, emang nggak berani di rumah, makanya di jalan. Coba dia berani, mendingan di rumah dapat jamaah ketahuan. Toh emang pemerintah melarang, di masjid pahalanya sama berarti. Cuma karena dia nggak berani, enggak. Ada sebagian berani, aneh berani, tapi yang ketawain ya. Nah memang, soalnya muternya suratnya 3 doang. Alif Las Al-Falaq Anas, keempat kali kelas nih, Al-Falaq Anas, Alif Las Al-Falaq, lo witir begitu juga. Entar sholat subuh gini jamaah sampai itu juga, pokoknya jangan ketawa. Lo mau jadi imam begitu pokoknya. Ada. Hari itu model. Jadi makanya kalau apa ya, ente mau setelah ini mau bangun rumah tangga gimana? Ya cari suami itu yang memang benar satu prinsipnya begini. Kalau nggak, mendingan tak dulu cari yang lain. Karena ini tadi sebabnya akhirnya, ini maksain kerja, ini nggak boleh segala macam berantem. Ya sampai ada yang milih buat nggak ada, kalau memang nggak ingin kerja, yang kita cari mau ngapain dari awal. Jadi kalau mahal-mahal itu nggak masalah kerja, akhirnya minta kerja. Terus harga pernikahan itu di mana? Ya, sebenarnya tadi balik lagi kan masalah ketakutan karena nggak punya uang ini sebenarnya bukan masalah kita, masalah negara. Satu masalah negara. Yang kedua, ya masalah keyakinan kita sama Allah. Jadi dekat sama Allah, sudah ngejalanin apa yang Allah mau selama kita nikah. Jadi khusnudzon dalam hati enggak, ya Allah nggak bakal sia-siain kita. Ya kalau nanti suami meninggal, istri nggak punya penghasilan, ya tadi kita bilang nggak ada, tenang aja. Ya kalau sholat nahan buang angin, apa sholatnya tetap sah. Kalau dari sebelum sholat, dia udah nahan kencing, nahan buang angin, padahal waktu sholat masih panjang, ini sholatnya makruh. Ya sholatnya makruh. Tapi kalau memang udah mepet waktunya, apa-apa udah wudu, ya tahan kencingnya, tahan kentutnya, sholat buru-buru sebelum akhirnya masuk keluar waktunya. Ya pas mau mulai majlis kan Ustaz suka baca Fatihah tuh, kalau ayat berarti nggak boleh ikut baca nggak?
Ya, karena niat kita tadi kita mengirimkan pahala pahala fatihah tersebut buat para pengarang kitabnya dan lain-lain. Kalau kita udah bertobat dan udah Allah ampunin, apakah tetap akan dihisab di akhirat? Dihisab, tapi ya lewat nanti nih. Ya kalau dibilang dihisab, tetap dihisab. Ada sebagian tobat itu yang menurut nih, tobat itu ada tingkatannya. Yang paling top dari tingkatan tobat adalah dosa. Misalnya dosa kita 1 juta, saking kuatnya dan benar-benar tobatnya dia sama Allah, 1 juta yang tadi dosa langsung Allah rubah jadi pahala. Itu tingkatan tobat yang paling top. Ulaika nanti badallahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah rubah dosa-dosanya berubah jadi pahala. Ada yang enggak, Allah ampunin. Ada yang tingkatan bawahnya, Allah ampunin semuanya. Jangan enggak tadi akhirat enggak ditanya lagi. Malaikat bahkan lupa, tanah yang pernah dipakai buat maksiat lupa. Ada enggak? Ada yang dosanya diampunin tapi tetap dicaci dulu sama Allah. Kayak gini nih, lu maafin gua enggak? Iya maafin. Ya ntar ketemu waktunya nih, tuh gitu lagi dah. Lu betul pernah begitu tuh. Jadi contohnya begitu gampangnya. Ya itu pernah kerusakin barang kita nih, udah gua maafin. Akhirnya pasti ke rumah kita megang gelas sembarangan lagi dan pegang gelas, dan pecah lagi. Lupa tuh pernah pecahin gelas tuh gitu. Lu maafin, lu ngasih maafin. Cuma gua masih ingat aja udah begitu, gampangnya dah contohnya. Ya, ada 3 tingkatan tobatnya nanti ini gitu. Batas waktu sholat duha, subuh sama isya. Kalau subuh jelas matahari terbit, punya aplikasi waktu syuruk selesai. Ya datang waktu syuruk, itu waktu subuh habis. Waktu isya kapan? Adzan subuh waktu isya habis. Kalau waktu duha dari setelah syuruk 20 menit sampai adzan zuhur. Selama belum adzan zuhur berarti masih dalam waktu duha. Cuma sebagian mengafdolkan jangan sampai 10 atau 15 menit sebelum zuhur juga sholatnya gitu. Kalau lagi puasa tapi suami minta cium, batal nggak usah? Dan jenawan lagi sumpah. Bininya lagi puasa, tahu bininya lagi puasa. Emang puasa capek kan ya? Puasa capek, nggak makan, nggak minum, udah lemes semuanya. Kayak mau berangkat kerja kayak minta cium lagi. Ya tuh berangkat kerja cium lagi puasa, nggak apa-apa cium doang. Iya tahu cium doang. Kalau bukan badan udah batal. Cium badan nggak usah. Ida di intinya ya al-gumulah ida harakati syahwah abdala thawab basar. Kalau segala macam, bukan cuma doang ya, pelukan ya, bahkan pegang-pegangan apa segala macam ya yang bisa menggerakkan syahwat ketika puasa, pahala puasanya batal. Pahala puasanya tak batal. Amma idza anzal, mohon maaf, adapun ketika sampai keluar mani itu baru batal. Walau biduni jima, meskipun nggak harus hubungan badan. Kalau idza anzal keluar mani batal. Kalau cuma bergerak syahwatnya hilang pahala puasanya. Ya, udah. Pokoknya kalau ini nggak usah cium dah. Sini mau berangkat kerja peluk itu bergerak syahwatnya, entah laki yang puasa gitu ya. Kalau laki yang puasa atau istri yang puasa bergerak syahwatnya batal. Pahala puasanya, bukan puasanya bukan. Ya makanya orang-orang dulu tuh sering bilang, mohon maaf ya, bukan orang-orang dulu tuh nafsuan, bukan. Ya, orang-orang dulu tuh sering bilang jangan nikah bulan Sya'ban, kalau nikah antar bulan Syawal. Kalau Ramadan, kalau rumah lu punya ruangan lain selain kamar, beda halnya kalau rumahnya kayak cupang ya. Udah di situ tuh kamar, semua di situ, kamar mandi di situ. Jadi mentok ketemu kasur, mentok ketemu kompor, mentok ketemu kamar mandi, udah begitu tuh. Tapi selama ada ruangan lain, lo bisa tuh udah tidurnya sama bini lo kalau siang. Orang gak ada yang tahu, bangun-bangun tidur gak sadar tiba-tiba ya dia ngeliat istrinya, tahu-tahu syahwat batal. Tapi kalau sengaja ya dengan dia mengedepankan syahwatnya di masa muda dengan puasa, ini kan bakal ujian yang dihukum 2 bulan puasa berturut-turut nih. Bilang bilang. Nah ini juga kalau seandainya puasa sunnah, ini dia faidah dari ketika Islam memerintahkan istri untuk izin ketika pengen puasa sunnah. Bang, besok saya pengen puasa. Gimana diizinin juga? Ya kenapa bisa ibadahnya segala macam? Tadi karena ibadah melayani suami lebih afdal daripada puasa sunnah. Itu ya udah nggak apa-apa. Puasa ada besok. Insya Allah gue tahan. Atau enggak, gue lagi nggak pikiran begituan. Ya udah puasa. Enggak emang begitu tujuannya begitu.
Boleh nanti akhirnya ngotot-ngototan gara-gara izin udah mau asar, mohon maaf lagi nyamperin lagi apa namanya lagi datang syahwat nih. Bang udah asar bang, 3 jam lagi dah, 3 jam dah. Lu ngapain kayak 3 jam lagi 3 jam? Enggak, udah lagi pakai udah begitu. Ya kata Allah, kata Nabi walau alat tanur. Kalau seandainya pun lagi masak matiin kompor tinggal datangin lagi. Itu tugas yang paling wajib. Itu tugas yang paling wajib dari istri melayani suaminya. Dalam masalah ini khususnya, nggak ada tawar menawar. Man batat wa zawjuha anha sakhit batatil malaika tal'anuha. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suaminya kesal, nggak senang karena dia nggak diturutin syahwatnya, selama dia tidur, malaikat semuanya ngelaknat dia sampai dia bangun.